Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat laporan sederhana. Jangan lupa sebelum belajar silakan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kali ini berkaitan dengan laporan sederhana. Apa yang dimaksud teks laporan hasil pengamatan? Biasanya untuk anak-anak sekolah dasar kita akan belajar tentang laporan sederhana. Dan di sini kita mengambil dari contoh laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi atau pengamatan adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Jadi, laporan yang dikumpulkan atau yang dibuat adalah berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Apa fungsi laporan hasil pengamatan? Yang pertama adalah melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga, sarana untuk dokumentasi. Dan yang keempat, sumber informasi yang faktual. Jadi, ketika kita menyusun laporan hasil pengamatan, kita akan terlibat langsung di dalamnya sehingga kita akan memperoleh beberapa informasi yang sangat penting dan kita ketahui berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan. Di sini memerlukan kejelian bagaimana kita menyusun laporan hasil pengamatan tersebut yang sudah kita lakukan. Tujuan dari pembuatan laporan hasil pengamatan yang pertama adalah mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu merupakan tujuan dari pembuatan laporan hasil pengamatan. Langsung saja kita masuk ke bagian-bagian laporan hasil pengamatan. Di sini ada sebuah contoh laporan hasil pengamatan. Pada dasarnya, laporan hasil pengamatan terdiri dari judul, tujuan pelaporan, tempat pengamatannya di mana, kapan waktu pengamatan dilakukan, serta nama pengamatnya siapa saja, hasil pengamatan, serta kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Nah, pada dasarnya bagian laporan hasil pengamatan ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa yang tidak menampilkan kesimpulan, hanya sampai berhenti pada sampai hasil pengamatan saja. Namun, bisa jadi juga menarik kesimpulan dari apa yang dilakukan atau pengamatan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan. Contoh sederhana yaitu di sini adalah Rani mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan pengamatan terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kebetulan di dekat rumah Rani terdapat kandang sapi milik Pak RT. Rani pun memutuskan untuk mengamati kehidupan sapi di peternakan tersebut. Rani menemui Pak RT di peternakannya yang bernama Wheat Farm untuk bertanya-tanya pada hari Minggu 4 Februari 2018. Jadi nanti kita tinggal memindahkan beberapa unsur, salah satunya seperti tempat pengamatan di rumah Pak RT atau di peternakan milik Pak RT. Waktunya kapan? 4 Februari 2018. Tujuannya apa? Karena dia mendapatkan tugas guru untuk melakukan pengamatan terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di
lingkungan sekitar. Jadi waktu, tempat, siapa yang mengamati? Rani. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang nanti dapat diisikan dalam laporan hasil pengamatan. Dan hasilnya seperti apa? Ya nanti ketika kita sudah melakukan observasi atau bertanya kepada Pak RT. Ketika Rani bertanya dengan Pak RT. Nah, di sini judulnya apa tadi? Misalnya laporan hasil pengamatan tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pengamatannya tadi sebagai contoh tadi untuk Rani memenuhi tugas pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu gurunya berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Waktu pengamatannya tadi sudah disampaikan, harinya, tanggalnya, tahunnya. Nama pengamatnya tadi Rani, dan hasil pengamatan itu nanti setelah bertanya-tanya dengan Pak RT atau pemilik peternakan itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak sudah menyusun sebuah cerita yang berkaitan dengan laporan hasil pengamatan. Nanti akan Bapak share di grup kalian sendiri. Silahkan kalian perhatikan secara seksama. Silahkan kalian buat laporan hasil pengamatan dan nanti dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.